Shalom Ibu dosen dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri atas nama Rani Krisna Hanabiaf. Yang kedua ada kakak Angrilai. Yang ketiga ada kakak Lilis Taneo, kakak Marnis Nisimnasi, kakak Wasti Masus, dan kak Yunus Tuan. Di sini kami membawakan materi tentang sarana ilmiah. Kepada pemateri pertama saya berikan kesempatan dan waktu untuk mempresentasikan slide yang pertama. Terima kasih. Sarana ilmiah. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud dengan berpikir ilmiah? Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis artinya masuk akal, sedangkan empiris artinya berpikir berdasarkan fakta atau kenyataan yang dapat dipertanggungjawabkan dan menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Baik, yang berikut adalah induksi. Induksi adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat umum ditarik dari pernyataan-pernyataan atau kasus-kasus yang bersifat deduksi. Deduksi adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah adalah alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Tanpa penguasaan sarana berpikir ilmiah, kita tidak akan dapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah yang baik. Fungsi sarana berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah. Yang berikut pengertian sarana berpikir ilmiah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Salam pada tahun 1997 yang mengatakan bahwa berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu. Berpikir ilmiah adalah proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Yang kedua, menurut Jujun S. Suryan Sumatri yang mengatakan bahwa berpikir merupakan kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Yang ketiga, menurut Kartono pada tahun 1996 yang mengatakan bahwa berpikir ilmiah yaitu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktian. Yang keempat, menurut Eman Sulaiman yang mengatakan bahwa berpikir ilmiah merupakan proses berpikir pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Yang berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sarana berpikir ilmiah. Ilmu merupakan proses kegiatan mencari pengetahuan melalui pengamatan berdasarkan teori, sedangkan pengetahuan adalah keseluruhan hal yang diketahui yang membentuk persepsi tentang kebenaran atau fakta. Yang berikut ada 4 sumber-sumber pengetahuan manusia. Yang pertama, pengalaman. Yang kedua, otoritas. Yang ketiga, cara berpikir deduktif. Dan yang keempat adalah cara berpikir Yang berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dari sarana berpikir ilmiah. Yang pertama, sarana berpikir ilmiah bukanlah ilmu melainkan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmu. Yang kedua, tujuan mempelajari metode ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penilaian ilmiah secara baik.
Yang berikut sarana-sarana berpikir ilmiah. Sarana-sarana berpikir ilmiah pada dasarnya ada 3 bagian, yaitu yang pertama peran bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah, yang kedua peran matematika sebagai sarana berpikir ilmiah, peran statistika sebagai sarana berpikir ilmiah. Yang berikut peran bahasa yang sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa ilmiah berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran seluruh proses berpikir ilmiah. Yang dimaksud dengan bahasa di sini adalah bahasa ilmiah yang merupakan sarana komunikasi ilmiah yang ditunjukkan untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan dengan syarat bebas dari unsur emotif, reproduktif, dan objektif eksplisit. Ada 2 golongan bahasa yang digunakan, yaitu bahasa alamiah dan bahasa buatan. Yang berikut peran matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Matematika memiliki struktur dengan keterkaitan yang kuat dan jelas satu dengan lainnya serta berpola pikir yang bersifat deduktif dan konsisten. Matematika merupakan alat yang dapat memperjelas dan menyederhanakan suatu keadaan atau situasi melalui abstraksi, idealisasi, atau generalisasi untuk suatu studi ataupun pemecahan masalah. Untuk melakukan kegiatan ilmiah secara lebih baik diperlukan sarana berpikir. Salah satunya adalah matematika. Sarana tersebut memungkinkan dilakukannya penelaahan ilmiah secara teratur dan cermat. Penguasaan secara berpikir ini pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Yang berikut peran statistika sebagai sarana berpikir ilmiah. Statistika merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan untuk mengelola dan menganalisis data dalam mengambil suatu kesimpulan kegiatan ilmiah. Untuk dapat mengambil suatu keputusan dalam kegiatan ilmiah, diperlukan data-data, metode penelitian, serta penganalisan harus akurat. Statistika diterapkan secara luas dan hampir semua pengambilan keputusan dalam bidang manajemen. Baik, yang berikut adalah peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan. 1. Alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang akan diambil dari populasi. 2. Alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. 3. Teknik untuk menyajikan data-data sehingga data lebih komunikatif. 4. Alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang akan diajukan. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. 1. Seseorang dikatakan berpikir ilmiah jika dia dapat berpikir secara logis dan empiris. Logis adalah masuk akal, dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkannya. 2. Sarana berpikir ilmiah ialah alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus dapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik. 3. Sarana yang digunakan dalam berpikir ilmiah yaitu bahasa, matematika, dan statistika. Baik, itu adalah penjelasan dan pembahasan dari kelompok kami. Semoga penjelasan dan pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam.